Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tentu yang paling utama yang tidak jemu-jemunya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izinnya sehingga kita mampu dan dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka wasilul arham. Tentu harapan kita semuanya akan mendapatkan martabatillah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis yang pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini tentu kita untuk untuk selalu ingat terus bahwa kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, ini kalau dalam pepatah Arab itu laulal mahabbatu duna ta'arufi adumat mahabbatuhu. Jadi kalau ya akar pun jadi, kalau kata Ustadz MC tadi kan, kita sudah upaya, kalau dalam bahasa orang udah optimal, tapi ya mungkin kita Allah al-musab tidak tahu, mungkin ada sesuatu uzrun, mungkin ada kegiatan aktivitas dan lain sebagainya. Tentunya kita doakan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Pagi hari ini mubadil itu sama dengan kalau di Indonesia kan ban serep. Jadi kalau dalam suatu tim sepak bola pemain cadangan, nah biasanya pemain cadangan atau ban serep itu tidak sebagus dengan pemain inti atau ban. Jadi namanya ban serep kan. Jadi selalu setiap standby suatu saat di mana aja siap. Kalau dalam suatu anggota siap komandan masih tidur disuruh diberikan tugas, siap komandan. Entah apa tugas yang diberikan belum tahu. Yang penting siap komandan. Ini dalam posisi dia sebagai aparatur penegak hukum, ya. Ya, ini bersyukurlah para wira swasta ini. Tapi kalau dalam aparatur sipil negara, mau nggak mau, kalau tidak dilaksanakan pecat. Nah, itu mungkin itu konsekuensi yang akan diberikan oleh suatu bawahan. Dan sepertinya sampai sekarang terus mengalir tradisi-tradisi lama yang memang ulil amrinya betul, tapi ada posisi-posisi saat-saat yang memang tidak begitu urgensi, hal-hal yang tidak begitu baik. Jamaah subuh rahimakumullah, insyaallah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Ya. Di dalam hadis Rasulullah
wasallam disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi hududi Ramadan harrama jasadahu minan nar. Barang siapa yang senang, ini dalam konteks senang, bahagia, suka, gembira atas kehadiran bulan suci Ramadan. Nah, kita berharap semoga dalam beberapa hari ke depan sambil menunggu pengumuman dari pemerintah, apakah hari Selasa, apakah tanggal 13, apakah tanggal 14, apakah tanggal 12, sampai sangat bermacam-macam argumentasi, ada berdasarkan hitungan hisab oleh teman-teman Muhammadiyah, dari pemerintah, dari NU berdasarkan ru'yatul hilal. Nah ini jadi kita tunggu saja, tapi kita berdoa kepada Allah SWT semoga dengan beberapa hari yang sebentar akan hadir bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia ini, Bapak. Karena banyak sekali sahabat-sahabat kita kaum muslim dan muslimah berdoa 1 menit atau 1 jam sebelum memasuki bulan Ramadan mau tarawih, Allah sudah janjikan, sudah tentukan kalau batas usianya sekian. Jadi kita yang pertama adalah kita harus senang dulu, ya, gembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Tentu dalam menyambut bulan yang sangat mulia ini, mengekspresikan kita kesenangan itu, ya tentu ada persiapan-persiapan. Kalau di rumah, ya mungkin melakukan kebersihan di rumah, membersihkan rumah, halaman rumah, lingkungan rumah. Ini wujud kita senang dan gembira atas kehadiran bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mengekspresikan dalam tempat rumah ibadah kita, ya tentu kita melakukan gotong royong rumah ibadah kita. Sejadah mungkin sebulan sekali belum dicuci, mungkin dicuci, atau masjid, lingkungan masjid kita kotor dan sebagainya. Nah, kita bergotong royong untuk melakukan kebersihan, keindahan rumah ibadah kita. Ini salah satu wujud kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, wujud kegembiraan kita. Kemudian di hadis Nabi Muhammad SAW, man soma Ramadana, ada yang menyatakan man qoma, ini banyak tafsir. Imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa imanan dengan keimanan, wahtisaban dengan penuh perhitungan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, ma taqaddama, baik yang sebelum maupun yang akan datang. Nah, kemudian dalam menghadapi bulan suci Ramadan, Allah sudah janjikan bahwa barang siapa yang betul-betul menjaga pahala ibadah puasa, bukan puasa ya, menjaga ibadah puasa, maka sebagaimana yang hadis tadi yang kami sampaikan, bahwa tentu harapan kita semuanya adalah Allah lipat gandakan pahala ibadah puasa kita tadi. Makanya bulan suci Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lain, karena di dalamnya dilipat gandakan seluruh amal ibadah kita. Ya. Qiraatul Quran kita, bacaan Quran kita, tadarus Al-Quran, apakah itu dalam bentuk kelompok atau untuk individu berjamaah, tadarus Al-Quran, subhanallah itu luar biasa, sangat baik sekali. Rutinitas aktivitas kita tadarus Al-Quran, di samping kita bisa berjamaah, bisa menambah kebersamaan silaturahmi kita di antara jamaah, di antara kita, itu
apalagi pahalanya Allah sudah janjikan akan dilipat gandakan amaliyah ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Jadi ini sebagai pengantar Bapak-bapak jamaah sholat subuh rahimakumullah, mari sama-sama dalam beberapa waktu ke depan semoga kita berharap pada Allah SWT, Allah berikan pertemukan dengan bulan yang sangat mulia ini, tentu dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita. Tentu kita berharap Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita, sehingga ketika kita sehat walafiat melaksanakan ibadah puasa, tentu akan menunjang aktivitas sunnah kita, ubudiyah kita, ilahiyah kita kepada Allah. Tetapi zikrullah, zikir pada Allah, tadarus Al-Quran, sholat sunnah yang lainnya, ya. Jadi kalau fisik kita sakit, tentu kehusyuan kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah juga tidak begitu maksimal. Mungkin ini sebagai pengantar kita pada kuliah subuh ini, pada bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Mungkin ada yang akan diskusikan atau ada yang menampakkan sebagai motivasi spirit kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak sidang ngopi, ya, ngobrol perkara iman setiap Ahad pagi kita selenggarakan di Masjid Panorama Residen ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini jatuh pada hari Ahad tanggal 9 April 2021. Insya Allah kurang lebih 3 hari ke depan, kurang lebih hari Selasa ya, kita sudah memulai ibadah kita, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita akan disampaikan pada bulan suci Ramadan itu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menjalankan kegiatan ibadah selama 1 bulan penuh dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkenan dengan itu, pada kesempatan pagi ini saya mengutip sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu. Ya, kurang lebih yang artinya adalah, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Surat Al-Baqarah ayat 148. Mari kita ambil ya makna ataupun memaknai daripada fastabiqul khairat ini. Ini suatu prinsip, suatu sikap kita selaku umat Islam, umat yang beriman, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Istilahnya adalah proaktif. Proaktif itu melebihi daripada sekedar aktif ataupun inisiatif.
Kalau inisiatif itu ya kita mengambil peranan karena ada satu kekosongan. Ya. Tetapi proaktif adalah mengambil inisiatif tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini kalau bahwa kita hadir sini pun ini merupakan inisiatif sekaligus proaktif ya. Karena untuk mengisi daripada kegiatan hari Ahad ini tanpa ya secara viral diumumkan ataupun diundangkan segala macam, tetapi alhamdulillah kita sama-sama hadir di sini. Ini namanya kita inisiatif, dan ketika yang mengisi tidak ada, ya kita mengambil langkah penting, tidak sekedar inisiatif tapi proaktif untuk mengisi daripada kegiatan tersebut. Ya, ini satu sikap penting. Lantas kemudian adalah sikap paling efektif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selain proaktif adalah memulai daripada akhir dalam pikiran kita, ya kan? Ini ada di dalam surat Wadduha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya walal akhiratu, setelah akhir itu khairul, ya, lebih baik laka minal ula, daripada yang pertama. Ini artinya apa? Ini strategi kita pemikiran dalam mencapai sesuatu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa apabila kita memiliki suatu niat, suatu cita-cita, suatu goals ya, suatu tujuan, ketika kita akan mengadakan suatu perjalanan menuju ke daerah Bandung, kita sudah tahu step-stepnya. Kita kalau pakai bus umum naik ke terminal ataupun naik ke tempat di mana bus itu berada, lantas berangkat. Dan di Bandung kita sudah tahu akan turun di mana, walaupun belum terjadi ya. Akan di mana berhenti, sekitar jam berapa, dan kita akan melakukan apa. Ini adalah kebiasaan sangat efektif ketimbang kita ini nyelonong ya. Nyelonong itu gimana ya? Kita nggak tahu arah dan tujuan, ya udah jalan aja ke terminal segala macam, sehingga semua bus itu dianggap sama ke arah mana tujuan, asal enggak, ya kan? Tapi kita sudah punya tujuan yang jelas, pamannya ke Bandung, ke Semarang, ke Surabaya, ke Kalimantan segala macam, kita sudah tahu. Dan tujuan itu kita mulai dari dalam pemikiran kita sudah sampai di sana dan kita mau ngapain gitu. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tujuan kita itu adalah untuk mencari ridho Allah. Artinya apa? Fa aina tadhhabuna, akan kemana engkau berangkat, akan kemana engkau pergi? Tentu kepada ridho Allah. Tadi kata usahaan kita selaku siap ditempatkan di mana saja, kapan saja, ya kan? Itu tentu dalam kerangka ridho ya, ridho Allah. Nah, jadi kembali kepada yang tadi itu, fa aina tadhhabuna, kemana engkau akan berangkat? Tentu kepada ridho Allah. Jadi kalau tadi saya contohkan ke Bandung, nah sekarang dalam kita kehidupan sehari-hari, mulai daripada anak-anak, pamannya siswa, ya, siswa, mahasiswa. Kenapa mahasiswa begitu ulet, tekun, gigih dalam studi? Karena dia tahu pada akhirnya dia akan memperoleh suatu gelar. Apa gelarnya? S1, bisa sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana komputer, dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita sudah anak mahasiswa itu sudah mengetahui tujuan akhir, maka dia berpikir itu dan pikiran, oh, saya sudah sarjana sekarang. Bila perlu nilai ditentukan, wah, saya harus cum laude nih. Cum laude itu berapa nilainya ya? Oh, 9 ke atas. Bagaimana ya caranya, strateginya? Di breakdown ke dalam kehidupan sehari-hari, tiap semester dia kejar dia. Menjadi suatu langkah-langkah inisiatif dan proaktif untuk melakukan apapun tugas. Ya. Begitu juga kita selaku orang tua.
dalam kehidupan sehari-hari, tidak lepas pada tanggung jawab kita terhadap keluarga. Tentu kita sudah punya suatu goal, suatu harapan, suatu impian, suatu cita-cita. Saya selaku orang tua di rumah, saya punya strategi usaha, saya punya bisnis. Ketahuan bisnis itu akan menghasilkan suatu hasil. Apa hasilnya? Ini, ya, ini hasilnya sudah ketahuan. Oleh karena itu, untuk menjangkau daripada hasil tersebut, maka kita breakdown dalam bentuk kegiatan sehari-hari, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, tentu disitulah lagi-lagi Bapak kita itu dalam kerangka ridha Allah, dalam kerangka pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi luar biasa ya teman-teman sahabat kita, kalau kita perhatikan proaktif luar biasa. Ketika lampu mati, ketika neon depan tidak berfungsi, ketika kondisi masjid seperti apa, langsung mengambil langkah-langkah. Dan ini kalau umpamanya dikerjakan oleh serentak seluruh warga, luar biasa. Kalau kata istilah Sunda itu ubiag. Apa itu ubiag itu ya? Hiruk pikuk kehidupan itu. Berlomba-lomba kebaikan. Begitu seorang akan ngambil meja, saya juga bisa ambil meja. Begitu seorang ambil sapu, berarti saya mengambil pengepelan sebagainya. Suatu sikap yang proaktif. Yang ketiga, dalam mensikapi berlomba-lomba dalam kebaikan adalah kita juga hendaklah senantiasa, walaupun itu berlomba-lomba kebaikan, tetapi kita tetap mendahulukan yang utama. Pekerjaan itu banyak yang urgen, tetapi kita dahulukan kepentingan, ya kan? Kepentingan kalau kita contohkan dalam suatu kehidupan yang skopnya kecil seperti ini, masjid ini, ya, saya ini selaku jamaah, saya punya kepentingan di sini, ya kan? Saya tidak istilahnya melempar handuk lah istilahnya. Kalau pelatih itu melempar handuk ya ketika petinju itu sudah nggak mampu. Jadi kepentingan, saya itu ada rasa memiliki barangkali ya, rasa ini masjid saya ini luar biasa, harus saya makmurkan ya. Suatu hal yang luar biasa ya. Itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi yang pertama adalah kita hendaklah proaktif dalam sikap kita, kemudian kita juga adalah mendahulukan dalam pemikiran kita apa yang menjadi goal kita, menjadi cita-cita kita, harapan kita, dan kemudian dalam mengerjakan semua itu hendaklah berdasarkan ya bisa kita pilah-pilah mana pekerjaan yang harus kita dahulukan gitu, mana yang kita boleh kita abaikan, walaupun itu urgen tapi kita abaikan. Tapi ini adalah hubungannya dengan kepentingan kita untuk masjid kita, maka itu kita dahulukan. Saya rasa tidak banyak Ustaz Edi yang saya sampaikan, mengisi aja. Sudah hadir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa syukur yang kita panjatkan senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sepatutnya kita senantiasa bersyukur mengingatnya baik dalam keadaan berdiri, berjalan maupun terlentang. Dan semoga apa yang semua yang kita lakukan, waktu yang kita jalankan ini, kita niatkan semua aktivitas kita hanya kepada Allah. Karena memang kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada qudwah kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Mudah-mudahan termasuk kita, termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan sampai yaumil akhir nanti.
Sebelumnya saya mohon maaf, minimum saya menyampaikan permohon maaf atas keterlambatan yang harusnya hari ini, pagi ini. Alhamdulillah tadi sudah dibadalkan oleh Ustaz Taufik. Yang saya ingin sampaikan, kalau Pak Opik sudah menyampaikan, rasanya saya nggak perlu lagi menyampaikan gitu, karena kalau matahari sudah datang, lilin nggak perlu menyala gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan ya memang saya nggak perlu menambahkan lagi. Mungkin kita tadi ngebahas tentang terakhir tentang wasabil khairat sepertinya ya. Ya memang kita nikmat ya ketika kita hidup berjamaah, kita bisa berfastabil khairat, ngajak kebaikan gitu ya. Itu nikmatnya luar biasa gitu. Kenapa? Karena memang hanya dengan mengajak kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ya, itu sudah cukup gitu. Kata Imam Syafi'i dalam beliau mengatakan gitu ya, seandainya surat Al-Hasyr turun ke muka bumi, tidak ada surat-surat yang lain kecuali surat Al-Hasyr, itu sudah cukup gitu. Karena memang pada hakikatnya manusia itu kita itu hanya mencakup 3 hal kan surat itu. Nasihat, menasehati, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali adalah orang-orang yang senantiasa menasehati dalam kebenaran, kesabaran, dan nasihat menasehati dalam bentuk kasih sayang gitu. Ketika kita mengajak orang ya, bukan berarti kita itu ingin menyelakakannya atau membuatnya dia lebih payah dalam tugas-tugas itu. Kita ngajak orang, ngajak saudara kita, ngajak keluarga kita untuk beribadah, untuk menyembah, untuk mengingat Allah, itu adalah sebuah fitrah yang mau kita kembalikan gitu. Mau kita kembalikan lagi bahwa kita itu hidup karena emang untuk beribadah, bukan untuk yang lain gitu. Itu kan nikmat yang luar biasa gitu. Karena memang kita diciptakan untuk itu gitu. Dan kita bersabar ketika dalam memberikan ajakan kepada orang lain. Tentu pasti banyak kebosanan, banyak banyak celaan gitu ya, seperti itu kan. Kadang alim banget sih gitu ya, kalau misalnya anak-anak muda ngajakin ayo dong sholat gitu ya, ayo dong ngaji gitu ya, terus ngaji mulu katanya, kata mereka sebagian. Terus yang ngajak kadang-kadang dia udah putus arang gitu, terus akhirnya dia tidak melanjutkan lagi, atau ketika diajak lalu dia menolak, akhirnya dia nggak ngajak lagi gitu ya. Nah tapi itulah pentingnya kita saling memberikan nasihat gitu ya, memberikan nasihat. Terus akhirnya ketika satu sama lain memberikan nasihat, akhirnya terjadilah fastabiqul khairat kan. Kalau kita berjamaah seperti ini gitu ya, terus memberikan nasihat gitu ya,
kebenaran, kesabaran, apa yang kita, kan nasihat itu nggak melulu mengenai, memang nasihat yang terbaik adalah menyampaikan ayat gitu, menyampaikan hadis gitu. Tapi nasihat yang paling bagus adalah apa? Sebenarnya kan nasihat yang paling bagus adalah keteladanan. Ketika kita akhlak kita baik, akhlak kita bagus gitu ya, orang merasakan manfaat kehadiran kita, itu akan jauh lebih berkesan ketimbang kata-kata gitu kan. Jadi kalau misalnya kata-kata kita kurang didengar gitu ya, atau ada orang yang dia tuh berkata-katanya sedikit tapi banyak berbuat gitu ya, sehingga orang tuh merasakan manfaatnya gitu. Nah itulah kekuatan keteladanan tuh sampai seperti itu gitu. Apalagi misalnya anak-anak muda gitu ya, mereka biasanya mencari jati diri, ngelihat gitu ya. Yang dilihat apalagi hari ini adalah dunia yang tanpa batas gitu. Mereka bisa ngelihat apapun lewat gadget mereka, akan lebih mereka sangat mudah untuk terkontaminasi gitu ya, tanpa misalnya ada filter gitu ya. Melihat itu melihat suatu tayangan, wah keren banget ya seperti itu gitu ya, itu masuk tuh mulai gitu. Mulai masuk, pemikirannya udah masuk gitu ya, terus gaya-gayanya udah masuk, akhirnya itu menjadi menjadi tren gitu. Ya memang seperti itu kan, akhirnya kita tuh berperang dan antara hak dan batil tuh akan selalu seperti itu ya, sampai hari kiamat. Pentingnya lagi ya, kita kembali lagi ke watawasau bil haq, watawasau bil sabar. Dan yang terakhir, kita menasehatin itu bukan karena kita lebih baik daripada dia gitu ya, karena kita menasehatin ini dalam bentuk rasa sayang kita kepada dia gitu. Karena kita yang ingin kita kita jalankan adalah sebagaimana Rasulullah juga menginginkan seluruh umat muslim di muka bumi ini nggak ada satupun yang mau masuk masuk neraka. Jangankan orang lain ya, jangankan orang yang jauh gitu. Orang yang dalam hatinya pernah berkata la ilaha illallah, terus dia tidak melakukan apapun aktivitas ibadah yang lain, Rasulullah sampai masih berharap bahwa dia termasuk umatku gitu. Dan dia nggak mau, Rasulullah tuh saking sayangnya nggak mau ada satupun umatnya yang masuk ke neraka gitu. Itu Rasulullah. Termasuk kita juga ngajak itu berharap semua yang kita sampaikan itu ngajaknya itu agar kita kembali lagi kepada fitrah kita gitu. Beribadah, berjamaah, saling menasehatin, memberi fakir, memberi makan fakir miskin, menyambung silaturahim, membaca Al-Quran, bersalat berjamaah, ngejaga salat berjamaah kita, menghidupkan Ramadan kita, sehingga aktivitas yang udah kita banyak lakukan gitu ya di lingkungan kita, berharap itulah yang terjadilah keberkahan buat kita. Karena yang pasti Allah akan menahan ya, Topik ya,
menahan azabnya ketika dalam satu lingkungan ternyata ada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah gitu ya, sehingga kebaikan-kebaikan itu hadir gitu dalam bentuk banyak kebaikan, kesehatan itu juga kebaikan yang rezeki yang luar biasa bagi kita gitu. Terus apalagi nyamannya ketika kita tinggal di rumah gitu. Terus hadirnya anak keturunan itu kan semua nikmat Allah yang luar biasa gitu. Bisa hidup berdampingan gitu. Ya pasti ketika kita hidup adalah misalnya konflik segala macam, tapi itu kan hanya 1% dari 90% nikmat yang telah Allah anugerahi kepada kita gitu. Kita melihat hal-hal seperti itu akhirnya apa? Akhirnya senantiasa bersyukur bahwa nikmat Allah itu sangat banyak gitu. Nah, itu semua kan contoh dari dari saling menasehatin gitu. Nah, ketika udah saling menasehatin, akhirnya kita berlomba-lomba tuh dalam kebaikan gitu ya. Ada yang ngajak bikin, ada yang ngajakin untuk belajar tajwid, ada yang ngajakin mensyiarkan Ramadan ya, dan lain-lain gitu, memfasilitasi orang berzakat. Itu kan juga kebaikan-kebaikan yang kita berharap bahwa dengan kebaikan itu hadir juga kebaikan bukan cuma buat diri kita, tapi buat lingkungan kita dan buat keluarga kita, dan terutama apa yang kita lakukan itu berharap juga itu kebaikan itu mengalir kepada orang tua kita gitu. Karena nggak ada kebaikan yang kita lakukan ya kecuali adalah rasa syukur kita agar setiap kebaikan itu menjadi kebaikan juga buat orang tua ya. Seperti hal kita berdoa setiap hari, Rabbighfir wal walidayya kama rabbayani shaghira itu. Ya Allah, ampuni dosaku dua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Dan jadikanlah setiap kebaikanku merupakan kebaikan pula bagi orang tuaku. Apabila ada keburukan, jangan engkau limpahkan kepada mereka. Jadi kita berharap setiap kebaikan kita juga mengalir kepada orang tua kita, infak kita, sedekah kita, bahkan sholat kita juga. Ya ibaratnya kita ini sebenarnya kan referensi kepanjangan tangan amal jariah orang tua kita sebenarnya kan. Kepanjangan tangan orang tua kita gitu. Semakin kita baik, semakin kita banyak ibadahnya, sebenarnya yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua kita gitu. Tanpa mengurangi pahala kita. Mungkin itu sebagai tambahan alhaqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf sebelumnya apa yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.